Shalom, selamat pagi keluargaku. Renungan firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 48. Demikian firman Allah. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Bapak Ibu keluargaku, pagi ini kita akan belajar dari seorang sosok yang bernama Maria dalam peristiwa kelahiran Yesus. Sudah banyak hamba-hamba Tuhan menceritakan, menjabarkan bagaimana proses penerimaan Maria atas berita dari malaikat. Mari Bapak Ibu kita berpikir sejenak bahwa Maria adalah seorang gadis, seorang yang belum menikah, seorang yang masih perawan. Tetapi ketika dia mendengar berita malaikat bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu dari Roh Kudus yang kita kenal dengan Yesus, Mesias, itu seperti mendengar petir di siang hari yang sepertinya tidak mungkin, saudara. Tetapi kalau kita melihat kisah dari Maria, ternyata Maria melakukan respon yang baik. Justru Maria malah menerima kehendak Allah. Maria adalah orang yang taat kepada kehendak Allah. Bapak Ibu keluargaku, sebagai orang-orang percaya, kita ini diciptakan Tuhan, didesain Tuhan untuk mengikuti kehendak Allah. Kita harus melaksanakan, menggenapi kehendak Allah. Bapak Ibu keluargaku, kalau saya jadi Maria mungkin saya akan berpikir 10-100 kali melakukan kehendak Allah. Kenapa saudara? Ada sesuatu yang buruk yang akan saya terima kalau saya melanggar aturan adat yang ada, aturan lingkungan yang ada, saudara. Pagi ini kita akan belajar bagaimana Maria menanggapi kehendak Allah. Yang pertama saudara, Maria melakukan kehendak Allah sekalipun ia tahu pasti ada konsekuensinya. Bapak Ibu, kalau kita melakukan kehendak Allah, ingat, pasti ada konsekuensi, baik konsekuensi negatif dan positif. Konsekuensi negatif mungkin harus melawan keinginan daging. Konsekuensi negatif mungkin harus menyangkal diri. Konsekuensi negatif mungkin kita harus melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Tapi itulah yang dilakukan Maria. Maria melakukan kehendak Allah karena Maria tahu pasti ada konsekuensi yang akan dia terima. Yang kedua, saudara, apa yang dilakukan Maria dalam melakukan kehendak Allah? Maria tahu bahwa ketika melakukan kehendak Allah, itu ada kegembiraan dalam hati. Perhatikan di ayat 47, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Halo saudara, melakukan kehendak Allah ada kegembiraan dalam hati, ada sukacita, ada shalom. Saya berpikir Maria sepertinya orang bodoh. Kenapa? Dia akan menghadapi intimidasi dari masyarakat karena dia hamil di luar nikah. Tapi dia katakan waktu melakukan kehendak Allah, dia katakan hatiku bergembira, saudara. Bapak Ibu, pagi ini saya katakan, lakukanlah kehendak Allah, lakukanlah firman Allah, maka akan ada kegembiraan, sukacita melimpah dalam hidupmu. Yang ketiga, saudara, Maria melakukan kehendak Allah karena Maria tahu bahwa Maria akan diberkati seumur hidupnya, bahkan keturunannya akan diberkati Tuhan. Di ayat 48, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, saudara. Maria sadar ketika dia melakukan kehendak Allah, maka dia akan jadi orang yang berbahagia seumur hidupnya. Semua orang akan mengakui bahwa dia adalah orang yang berbahagia. Di segala penjuru abad mereka menyebut Maria sebagai orang yang berbahagia. Saudara, kalau kita melakukan kehendak Allah, orang akan melihat bahwa engkau adalah orang-orang yang berbahagia seumur hidupmu. Pagi ini, apapun yang menjadi kendala hidupmu, tetap lakukan kehendak Allah. Tetap kerjakan firman Allah. Maka engkau akan menikmati bagaimana kebahagiaan, kesukacitaan, bahkan kegembiraan menjadi milikmu. Selamat pagi keluargaku. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.